Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Ini Begawan mau ngomongin presiden kita Pak Prabowo dalam perkembangan memimpin Indonesia. Belum genap 100 hari ini. Lah Pak Prabowo kemarin tuh waktu memberi pengarahan di acara Musrenbangnas RPJMN Jakarta. Itu muni-muni itu. Tahu muni-muni. Marah-marah. Dan muni-muninya itu terkait vonis ringan para pelaku korupsi timah. Yang dugaan kerugian negara itu serta kerugian ekologisnya mencapai 300 triliun. Oke tenan itu. Nah seperti kita tahu nih, si Harvey Mois ini hanya dihukum 6,5 tahun penjara tok. Denda duitnya 1 miliar dan bayar pengganti itu 210 miliar. Waduh, adomen itu. Lantas Helena Lim, itu temen yang garong duit rakyat juga ini tersangka lah itu divonis cuma 5 tahun. Dendanya 750 juta dan penggantinya 900 juta. Ini Pak Prabowo itu nyindir begini tuh. Lah kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. ini sindiran Pak Prabowo yang cukup menohok para hakim ini. Lah kenapa Pak Prabowo tidak segera tekan itu para hakim? Ada apa hakim memvonis dengan cukup ringan kepada para pelaku korupsi yang jumlahnya 300 triliun? Kenapa cuma sindiran Pak? Kenapa cuma muring-muring tak? Eksekusi Pak. Lah jujur saja nih. Om Begawan bingung nih sama pernyataan presiden. Kok enggak konsisten gitu loh? Kan sebelumnya dia bilang mau memaafkan para koruptor tuh loh kalau mau mengembalikan. Ini Muiz nggak mengembalikan loh ini. Harusnya hukumannya 50 tahun bener ini. Seperti permintaan Pak Prabowo ini. Kalau mau memaafkan para koruptor tuh, sepanjang mengembalikan kerugian negara itu kata Pak Prabowo. Lah bingungnya Om Begawan ini. Di sini nih. Marahnya itu karena si terdakwa tidak berkomunikasi sama pemerintah buat mengembalikan kerugian negara diam-diam, atau hakim memutuskan vonis tanpa ngasih kesepakatan pemerintah berkomunikasi sama si terdakwa. Nek nurut ngompor, nurut Om Begawan, itu yang cocok yang mana? Yang pasti nih, pernyataan Pak Prabowo yang mau memaafkan koruptor, apalagi alasannya sepanjang mengembalikan kerugian negara, aku jelas nggak setuju kalau itu. Dan pernyataan ini menimbulkan respon negatif. Banyak pihak yang menyayangkan. Lo bisa-bisanya di waktu negara dalam kondisi susah, koruptor mau diajak damai. Lo kok penak banget nyimut. Mereka sudah merugikan rakyat. Merampok menggarong uang rakyat. Yang rakyat sekarang hidupnya susah. Itu Muiz itu sama istrinya. Makanya mewah-mewah tanpa rasa malu. Ketika dia menggarong uang rakyat. Dan rakyat hidupnya susah. Nggak punya malu sama sekali itu. Tidak sesuai dengan wajahnya. Lah kok mau di ngapurani. Lah sepanjang mengembalikan duit itu di ngapurani itu. Lah ini Muiz nggak kembalikan loh ini. Lah akibat blunder pernyataan ini. Presiden berusaha mengklarifikasi. Sayangnya klarifikasinya itu malah kacau, marahi geguyu, malah pada ketawa tuh. Macam silat lidah itu, asal membantah. Ini Pak Prabowo itu gimana Pak ini rakyat menunggu ketegasan panjenengan loh, menunggu keberanian jenengan untuk pangkas para koruptor ini, untuk habisin para koruptor seperti janji Pak Prabowo ketika akan mengejar semua koruptor sampai ke liang lahat. Itu yang kami tunggu. Nah, pas acara perayaan Natal belum lama ini, Presiden berusaha itu mengklarifikasi, menjelaskan dirinya tidak ada niat buat memaafkan koruptor. Namun maksudnya,
andai ada koruptor taubat, kemudian mengembalikan duit negara, masa ya tidak dimaafkan? Ini tak ulangi lagi loh. Tak baleni. Andai ada koruptor mau bertobat dan mengembalikan duit negara, masa tidak dimaafkan? Ya ini mungkin kata-kata seorang bapak kepada anak mungkin. Ini kepada koruptor, para pelanggar hukum, para rampok uang rakyat yang membuat rakyat sengsara, nggak usah dimaafin. Lo bagaimana coba Ngompoles dengar ini semua? Angel ini. Ya. Ini buat para pemilih Pak Prabowo yang jumlahnya 58%. Bagaimana menjelaskan logika ini semua? Bingung kan? Kenapa bingung? Sebab mau berdalih apapun, pernyataan memaafkan koruptor itu tidak masuk dalam administratif negara. Tidak ada klausul dalam hukum. Tapi apakah 58 ini peduli dengan hal tersebut? Banyak relawan yang nggak peduli. Pedulinya cuma dapat duit. Wah, parah nih Cilongo nih. Lah kata-kata pertaubatan yang disampaikan Pak Prabowo atau beneran kapok misalnya para koruptor itu hanya ada dalam pemahaman agama. Ranahnya kepala negara, wilayahnya presiden, urusannya Pak Prabowo itu menegakkan hukum, titik. Soal pelaku mau nyerah, mau pasrah, mau tobat, mau janji tidak mengulangi lagi, itu urusan individual, urusan pribadi. Komitmen dan keteguhan negara menerapkan hukum bukan dalam konteks balas dendam. Bukan penegakan hukum itu wilayahnya siapa salah kena hukum. Itu saja. Siapa salah dihukum itu aja. Nah, presiden itu mewakili 280 juta rakyat Indonesia. Tidak bisa mengklaim semua rakyat memaafkan, tidak bisa. Nah, di soal ini tentang pengampunan presiden, banyak pendukung Prabowo itu melarikan ke hak konstitusi, hak abolisi, hak memberikan gerasi. Ingat loh ini semua hak yang tak sebut tadi itu tidak ada yang urusannya sama koruptor, sama korupsi, nggak ada. Nggak ada. Bagi yang nggak percaya itu, gongli itu. Atau nanya ke pengacara, ke ahli hukum. Di sekitar Ngompoles tinggal, karena banyak tuh. Lah kok nyimut, nyolong puluhan, ratusan miliar, bahkan triliunan. Lantas minta maaf, duit dikembalikan, selesai perkara. Ya nggak bisa begitu. Ini urusannya sama negara. Sama uang milik semua rakyat. Bukan malah sebagai presiden pribadi. Presiden sama koruptor, bukan itu. Nah, nek salah ya salah aja Pak Prabowo, minta maaf, lalu berjanji akan benar-benar menegakkan hukum secara adil. Ini saya tunggu, kami tunggu. Cabut pernyataan itu. Mau memaafkan koruptor itu dianggap tidak ada. Apalagi asal mengembalikan kerugian negara, sudah. Nah, memangnya setiap terdakwa koruptor yang menjalani sidang yang melalui proses pengadilan tidak dimintai ganti kerugian yang dia timbulkan. Apa para koruptor itu oleh hakim tidak dimintai denda ganti atas kerugian yang dia timbulkan? Nah, justru kalau prosesnya lewat meja hijau, disidangkan dengan resmi, negara bisa mengusahakan bagaimana kerugian negara harus dikembalikan utuh. Bila perlu ditambahi denda buat dia, paksa tuh kejaksaan untuk selalu menuntut koruptor nominal duit pengganti sebesar kerugian yang dia timbulkan, harusnya begitu. Dan kalau bisa, tidak hanya rugi materi yang dihitung. Imaterialnya sekalian aja. Ngompoles, paham toh? Apa itu kerugian imaterial? Penjelasan singkatnya itu kerugian turunan. Kerugian dampak akibat. Akibat proyek di sebagian dunia dikorupsi, akhirnya jadi gini. Yang ginian jauh lebih penting ini. Didorong sama presiden. Lah kok malah soal memaafkan mereka. Memaafkan itu sifat yang baik, Pak. Tapi yang dilihat dululah cara-caranya, perkaranya apa, motifnya apa, kerugiannya ditimbulkan berapa, dampak ke rakyat sangat signifikan banget atau tidak. Lah niat memaafkan koruptor itu seperti yang dimaksud presiden loh. Itu melukai batin rakyat termasuk begawan. Apapun penjelasannya, kita semua kecewa, Pak. Kecewa sama Pak Prabowo. Ditambah, ada pernyataan susulan dari Menteri Hukum.
tentang denda damai. Ini tambah remuk lagi ini. Ini Menteri Hukum loh ini. Ada denda damai buat para koruptor. Wah, tambah nyimut lagi nih. Ini Pak Supratman di atas ini pandangannya ya mirip. Mirip-mirip nih. Ngomong sama-sama ya dari Partai Garuda ini. Katanya ada pasal di Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Koruptor sepanjang mengembalikan duit kerugian atau istilahnya denda damai, ya dimaafkan. Loh, ini ada-ada. Padahal pasal yang dimaksud tidak ditujukan pada koruptor. Bukan, Pak. Coba ditelaah, diteliti dulu. Ya akhirnya Pak Menteri pun kemudian meminta maaf. Dia baru ngeh bahwa undang-undang itu bukan untuk koruptor. Nek salah ya bilang salah aja, enggak apa-apa. Orang usah ngaing, enggak usah malu. Jujur saja. Om Begawan ini perlahan-lahan jadi hopas, ngenes, lemes mendengar pernyataan-pernyataan petinggi-petinggi negeri ini tentang pemberantasan koruptor ini. Dan kalian ini baru 2 bulan loh menjabat, belum genap 100 hari. Sudah berapa perkara mengecewakan rakyat ini. Dan mumpung ngebahas tentang penegakan hukum, penting ditegaskan mari bersama-sama. Memaafkan itu baik, penting, bisa ditempuh buat para tersangka. Yang kasusnya kecil-kecil, misalnya ngutil, nyolong, nyopet, ngambil bukan miliknya, nyolong pisang, nyolong ketela pohon, itu dimaafkan karena mereka butuh, karena mereka lapar. Tetapi semua itu karena kepepet. Loh, kepepet buat beli susu, kepepet bayar sekolah anak, kepepet buat makan, atau kepepet-kepepet yang lain yang bisa kita mengerti. Pencurian kecil-kecil itu beneran hal yang terpaksa, yang harus dijalani. Tidak ada pilihan lain. Nah yang beginian itu mau dimaafkan. Oh ya, tak dukung penuh. Om Begawan pasang badan untuk mendukung semua kebijakan pemerintah. Untuk memaafkan rakyat-rakyat kecil yang kepeksa sekali untuk melakukan tindakan kejahatan. Untuk memenuhi keinginan kehidupannya. Asal tidak membunuh loh. Karena kepeksa, ya tetap dihukum, tetap diproses. Tapi dilihat dulu kasusnya, itu boleh dimaafkan. Lah ini loh jelas-jelas koruptor kok bisa-bisanya mau dimaafkan. Bahkan bila si pelaku pengen mengembalikan diam-diam. Koruptor itu tak jamin orang serakah. Wong sugih, orang yang tidak pernah lapar, orang kaya. Kadang ya dia pejabat negara, banyak itu. Bagi Om Begawan, nggak memilih Pak Prabowo dulu. Sulit menerima apa yang Presiden maksud dengan mengembalikan diam-diam. Siapa yang bisa menjamin duit colongan itu yang dikembalikan sesuai jumlah yang diambil, yang dirampok? Bagaimana caranya menghitung? Kita mau percaya gitu aja sama seorang pencuri? Wah, bodoh namanya. Lah semua koruptor ya harus menjalani proses pengadilan resmi. Kita dukung, disidangkan benar-benar di pengadilan. Masyarakat berhak hadir dan ngikuti sidang itu. Supaya apa? Andai masih ada hartanya yang disimpan dan uang ganti korupsi akibat kerugian yang ditimbulkan belum cukup, bisa dikejar asetnya yang lain yang dia miliki. Lah nek ngembalikan diam-diam, apa jaminannya? Nah, si maling ini mau disumpah pakai kitab suci, dia nggak akan jujur. Nah, coba sebutkan, mana ada maling kok jujur? Itu nggak banget lah. Tolong pada orang-orang dekatnya Pak Presiden, Pak Prabowo, termasuk Mayor Teddy, kasihlah masukan kepada Pak Prabowo. Jangan ikut-ikutan main drama kayak presiden mantan yang digantikan. Itu. Pimpin negara ini dengan jujur sebagai pemilik julukan Macan Asia. Menggaumlah pada para koruptor, pada para maling, para bandit-bandit duit rakyat. Bila perlu terkam mereka, kasih hukuman setimpal. Di sisi lain, ini jadi batu ujian beneran. Apakah Pak Prabowo punya konsep bagaimana korupsi bisa diberantas? Ingat loh, dunia internasional punya alat ukur buat ngecek indeks korupsi. Walaupun ini soal persepsi rakyat, namun persepsi ini dikaji dengan mendalam. Makanya validitas bisa dipertanggungjawabkan. Kasih masukan tuh. Mau awal menjabat malah membuka pintu taubat koruptor. Memang siapa yang mau melakukannya? Maling kuwi piye carane melayu. Lah Pak Prabowo, soal maaf itu perkara individu, bukan kelembagaan. Presiden pengen memberi maaf,
tidak ada yang salah dengan niat baik Bapak. Silahkan para koruptor diminta antri di depan Istana Negara. Lalu satu persatu menghadapi Presiden untuk menyampaikan permohonan maaf. Setelah itu mereka dibebaskan itu saja. Nah, piye menurut kalian para ngopers yang budiman dan baik hati? Proses persidangan dijalankan. Terapkan denda serta ganti kerugian. Nah, sekarang ini mestinya Presiden mendorong, meminta DPR bareng pemerintah membahas undang-undang perampasan aset. Andai itu dijalankan, tak kasih jempol sama Pak Prabowo. Dan misalkan mereka dihukum berat, harta atau asetnya disita negara, keluarganya akhirnya jadi miskin. Itu bukan kesalahan Presiden. Itu semua yang murni kesalahan para koruptor sendiri. Ini para penasihat Presiden ini gimana, ini kerjaannya apa ini? Mosok perkara ginian gak dikasih masukan ini. Kasihan ini Pak Prabowo ini. Tidak usahlah sok jagoan pura-pura marah pada hakim pemberi vonis Harvey Mois maupun Helena Lim. Tegas saja ngasih dukungan buat para hakim untuk memvonis ke orang-orang yang memang terbukti korup. Dihukum dengan setimpal, hukum berat. Lah maksudnya tidak mau biar pelaku kapok. Calon-calon koruptor biar mikir sejuta cara. Ini jangan sampai selamat dalam kasus korupsi. Dulu ini Pak Prabowo janjinya mau memberantas korupsi loh. Weh, begitu punya jabatan, memiliki kekuasaan, jadi lupa semuanya. Saya ingat dia akan kejar koruptor sampai ke liang lahat. Lambo apaan ini para pemilih Prabowo yang 58% ini di kolom komentar ngompol ini sibuk nyorot begawan pasti. Gak ada tuh pendukung mereka ini. Fokus dengan apa yang tak bahas. Mengapa begitu? Ya mereka emang bisa memaknai apa yang di sini dia pikirkan. Pokoknya asal nyerang aja. Asal menu-menuin komentar. Seolah-olah pengen memperlihatkan pendukung Prabowo tetap eksis hingga saat ini. Eksis sih eksis, Bung. Tapi kalau nggak bisa memaknai otak buat berpikir, itu menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Mending disumbangkan aja, malah ada manfaatnya daripada memenuhi otak-otak kita. Oke lah, semoga Pak Prabowo tetap tegas untuk memberantas korupsi dan sikat para koruptor-koruptor di negara kita. Salam kawan, salam bekerja Pak Prabowo, salam ngempol, jangan lupa subscribe. Dadah.